Itu mungkin gambaran umum terkait dengan perubahan dari Tridaya pola pembelajaran. Jadi kalau dilihat di semester 1 ini, kita ulang ya Ayah dan Bunda ya. Jadi di semester 1 ini masih ada tatap muka untuk mata pelajaran, mengingat nilai rapot di semester 1 masih memiliki peran yang penting untuk SNMPTN, dan juga penguasaan materi di mata pelajaran itu akan menjadi fondasi untuk putra-putri kita nanti ketika memasuki bangku perkuliahan, terutama di tahun pertama. Ya, jadi nggak rasa ada yang mengembang. Ini sudah mulai banyak pertanyaan ya Kak Sunda ya, sudah mulai kurang mungkin ingin dibahas lebih jelas. Kita akan langsung bahas ke pertanyaan saja ya Ayah dan Bunda ya. Baik. Ini tambahannya, mungkin pertanyaannya tadi mulai dari mana ya? Oke, yang di atasnya udah ya. Kemudian pertanyaannya, untuk jadwal tambahan online, apakah dijadwalkan oleh Tridaya atau berdasarkan permintaan siswa? Tentunya kalau untuk tambahan online itu berdasarkan jadwal dari Tridaya, karena itu nanti akan mengakomodir seluruh siswa di Tridaya, ya. Karena jadwal tambahan ini jadwal tambahan yang kami berikan memang untuk seluruh siswa, itu ya, itu yang untuk KPS. Jadi itu sudah terjawab. Kemudian pertanyaan dari Ibu Rizka, apakah jadwal tambahan berlaku juga untuk yang privat? Betul, karena ini jadwal tambahannya online untuk siswa privat, untuk siswa bimbel online Tridaya, TDL, ataupun bahkan untuk siswa homeschooling di kita buka. Jadi dipersilakan untuk jadwal tambahan online ini bisa untuk seluruh siswa Tridaya, ya. Baik, kemudian baik, untuk jadwal kegiatan online ingin di-share ke orang tua, insya Allah nanti kita akan share ya via unit dari kepala unit ataupun dari tutor. Kita akan backup juga ke orang tua selain diinformasikan kepada siswa. Kemudian untuk tes UTBK digunakan tes skolastik, mohon materi itu diberikan. Baik. Oke, baik untuk anak-anak kelas 10. Nah, kalau tadi ya Ayah dan Bunda sebetulnya layanan tambahan untuk skolastik itu kita buka umum. Siswa kelas 10 dan 11 pun boleh ikut. Jadi sebetulnya Ayah dan Bunda yang masih memiliki putra-putrinya kelas 10 atau kelas 11, karena memang tadi skolastik itu nggak bisa didadak gitu ya, nggak bisa SKS, memang harus dari awal, silahkan putra-putrinya kelas 10 dan kelas 11 pun boleh diarahkan untuk mengikuti pembelajarannya. Ya. Kemudian sudah ya, baik. Kalau sudah, itu beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat. Mungkin Ayah dan Bunda, mungkin masih ada pertanyaan yang kurang jelas mungkin terkait dengan program yang akan kita launching di Tridaya. Pada dasarnya, insya Allah karena Tridaya juga ketika menerima putra-putri Ayah dan Bunda, kami juga berarti menerima amanah dari Ayah dan Bunda ya. Dan tentunya harapan kami juga bisa memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena sekarang memang kebutuhannya untuk persiapan SNMPTN, untuk persiapan SBMPTN, tentunya kami pun berupaya membentuk, menyusun program yang memang bisa mengakomodir baik itu untuk persiapan SNMPTN maupun untuk persiapan SBMPTN. Ya. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung bolehkan, atau di sini masih ada di chat juga. Baik. Baca dulu di chat saja ya. Jadi sudah mulai pekan depan ya untuk program yang berubah di Tridaya. Ya, yang berubahnya adalah di semester ini mulai pekan depan itu adalah pembelajaran TPS. Tambahannya jadi 1 kali per pekan itu ada tambahan pembelajaran TPS. Ya. Kemudian apakah ada buku tambahan atau soal-soal khusus untuk materi tes yang baru? Nah, kalau untuk buku soal itu jelas kita berikan. Jadi Ayah dan Bunda, setiap putra-putri Ayah dan Bunda mengikuti pembelajaran TPS, maka itu akan diberikan soalnya. Ya, hanya saja memang soalnya berupa online karena pembelajarannya juga berupa online. Tapi untuk nanti mulai semester 2 tentunya ada buku khusus yang memang berisi soal-soal skolastik. Baik, nah kemudian berikutnya pertanyaan dari Ayah Zika tadi ya. Mau tanya untuk jalur mandiri apakah berdasarkan nilai tes seperti UTBK atau tes mapel, atau tergantung PTN yang apakah yang bayar paling mahal gitu yang diterima gitu ya. Baik, kalau berkaca dari tes yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri pada jalur mandiri di tahun 2022 kemarin ya, dan Bunda pada seleksi kemarin, setiap universitas itu bisa menentukan jenis tesnya masing-masing.
Bahkan kalau kemarin masih ada ya universitas itu yang memberikan pilihan kepada atau kepada pesertanya. Boleh pilih, misalkan pertama seleksinya memang pakai nilai UTBK-nya langsung, berarti tidak tes lagi, atau boleh pilih tes lagi, gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Atau ada juga memang universitas yang langsung harus tes, gitu. Tesnya ya tentunya kalau seperti kemarin itu kayak macam-macam. Kalau di Undip misalnya hanya scholastik saja tesnya. Ada juga universitas yang memang menggunakan mata pelajaran juga, gitu. Jadi untuk ketentuan fixnya, apakah mandirinya itu tesnya seperti apa, tentunya kita masih menunggu juga, karena memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Nadiem dan juga di Karmani juga ada, tadi sudah dibahas juga sama Kak Tunyo. Jadi untuk mandiri memang perguruan tinggi itu harus melaporkan dulu ya, harus menginformasikan terlebih dahulu jenis tes yang akan dihadapi oleh para peserta. Iya, nah mohon maaf nih Ayah, jadi tadi di slide yang pertama itu memang semester, karena itu rencana kita di semester 1 masih 60 menit. Tapi untuk semester 2, untuk semester, maksudnya gini, rencana awal kita hanya dua sesi ya, untuk pembahasan TPS itu dalam 1 bulan. Nah, untuk sekarang setelah ada perubahan, itu jadi 1 sesi per pekan. Jadi totalnya ada 4 sesi. Untuk durasinya jadi 90 menit. Ya, mohon maaf tadi memang di slide masih tertulis 60 menit, seharusnya sudah 90 menit. Jadi mulai minggu depan tambahan TPS-nya bukan lagi 60 menit tapi 90 menit. Gitu ya, Bapak mohon maaf. Oke, yang benar jadi yang 90 menit ya. Baik. Bagaimana Ayah dan Bunda, sudah cukup jelas mungkin untuk programnya, mudah-mudahan menjawab juga kepenasaran Ayah dan Bunda ya, dan mudah-mudahan juga program yang kita launchingkan ini, mungkin bukan launching, yang kita akan gulirkan setelah perubahan ini, mudah-mudahan bisa membantu menyiapkan putra-putri kita agar siap mengikuti tes. Oke, baik. Kemudian ada bagaimana kiat-kiat budaya agar anak-anak mentalnya kuat dan termotivasi. Iya, tentunya Ayah dan Bunda, jadi memang setiap anak itu kan memiliki unik ya, unik maksudnya mungkin ada anak yang sudah jelas mereka misalnya ingin cita-citanya apa, kemudian nanti ingin masuk ke universitas mana, jurusan apa, mungkin ada yang sudah jelas. Atau ada juga anak yang justru masih belum kebayang mau masuk mana. Biasanya kalau anak yang sudah memiliki arahan yang jelas, mereka mau pilih jurusan apa, mereka mau pilih universitasnya yang di mana, kemudian mereka mau jadi apa nantinya. Kalau sudah jelas itu biasanya memang untuk mengarahkan agar mereka memiliki daya juang ya, agar bisa mencapai target itu akan lebih mudah kita arahkan. Tapi kalau untuk anak-anak yang memang belum kegambar, ingin jadi apanya pun belum kebayang, atau ingin masuk jurusan apanya pun mungkin belum terbayang juga, ya tentunya kita sebagai orang yang lebih dewasa tentunya akan membantu untuk mengarahkan itu. Jadi mungkin di sini dari pihak Tridaya di unit itu kita juga akan mulai mendampingi anak-anak, bukan hanya dari sisi materi, tapi juga dari sisi kesiapan anak-anak dalam memilih jurusan. Jadi mulai pekan depan juga di unit juga sudah akan diarahkan lagi terkait dengan mereka pilihan mengarahkan anak-anak untuk memilih jurusan, gitu ya. Termasuk nanti mungkin juga setelah hasil psikotes nanti keluar dari tes minat bakatnya juga sudah lebih ada gambaran, sehingga nanti putra-putri Ayah dan Bunda dan juga Ayah dan Bunda tentunya bisa menyesuaikan atau bisa mensinkronkan, ini sinkron nggak nih pilihannya gitu ya, atau harapannya seperti apa. Jadi kalau untuk langkah awal tentunya agar anaknya bermental kuat, berdaya juang tinggi gitu, tentunya kita akan bantu dulu untuk mengarahkan mereka sampai menemukan dulu target. Jadi harus ada target dulu yang ingin dicapai. Kalau berjuang tapi tidak ada target yang dicapai, ya nanti jalannya nggak tahu kemana gitu ya, jadi tidak terarah jalannya. Nah, sehingga nanti tentunya dibantu oleh Ayah dan Bunda juga, boleh diberikan gambaran juga mungkin kalau yang belum terbayang targetnya apa, jurusan yang akan dibidiknya apa di SNM atau di SBM, tentunya itu juga perlu bantuan dari kita ya. Baik, kemudian untuk jadwal PBM online-nya dijadwalkan di hari apa?
PBM online untuk tambahan itu kita jadwalkan di hari Sabtu, Ayah dan Bunda, karena memang di hari Sabtu. Kalau di hari Senin sampai Jumat, masih sekolah ya, dan sekarang kan sekolah jadwalnya juga cukup padat ya, jadi baru sore baru selesai, kemudian mungkin udah ada jadwal di Tridaya, mungkin di malam hari juga kami rasa mungkin kurang terlalu efektif juga, sehingga untuk pembelajaran tambahan online itu kita jadwalkan di hari Sabtu pagi. Harapannya sih di Sabtu pagi itu bisa diikuti oleh seluruh siswa sebelum, kalaupun ada yang ada jadwal reguler di unit, berarti sebelum jadwal belajar reguler. Ya. Baik, boleh. Jadi untuk recording Zoom-nya, insya Allah, jadi Ayah dan Bunda untuk PowerPoint yang kami sampaikan di hari ini, nanti bagian yang tadi setelah direvisi ya, diperbaiki dulu. Kemudian juga untuk recording Zoom hari ini juga insya Allah kita bisa sampaikan, akan kita sampaikan lewat unit ya Ayah dan Bunda, jadi bisa diakses nanti dari KU ataupun dari tutor. Baik, itu saja mungkin ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, baik, mudah-mudahan Ayah dan Bunda, apa yang kami sampaikan di hari ini tadi bisa memberikan gambaran untuk Ayah dan Bunda dan bisa menjadikan apa ya, menjadi gambaran untuk menentukan strategi berikutnya. Tentunya tadi kita akan mencoba dulu mengoptimalkan di SNMPTN, karena kalau kita berkaca dari tahun lalu, biasanya tiga tes tadi ya, tesnya prestasi, seleksi berdasarkan tes, dan mandiri, itu adalah 3 kesempatan yang bisa diambil. Jadi, kesempatan pertama SNMPTN. Kalau ternyata SNMPTN memang nggak lolos, berarti masih ada kesempatan kedua di SBMPTN atau di tes ya, seleksi dengan tes. Kalau ternyata belum berpeluang juga, belum memperoleh rezeki juga di sana, ada kesempatan ketiga di mandiri. Nah tentunya tapi yang jadi arahan kita di awal adalah jalur berarti prestasi dan juga jalur lewat tes. Ya, karena ada 2 kesempatan, maka kita akan coba kedua-duanya kita optimalkan di di jalur prestasi, dan juga baru berikutnya juga kita upayakan yang terbaik untuk jalurnya. Ya, oke, itu mungkin Ayah dan Bunda. Terima kasih banyak untuk kehadiran Ayah dan Bunda pada kegiatan hari ini. Insya Allah untuk materi semua kita sharekan ke unit, dan kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum tertampung atau belum terjawab pada pertemuan hari ini, bisa Ayah dan Bunda sampaikan juga ke unit ya, atau boleh Ayah dan Bunda juga sampaikan juga ke tutornya, tutor putra-putrinya di unit ya. Oke, kalau gitu kita tutup perjumpaan kita hari ini ya Ayah dan Bunda ya. Sudah dipoto tadi Kak Eko, mudah-mudahan sudah diupload fotonya ya. Atau sebelum kita tutup, kita foto dulu mungkin Ayah dan Bunda ya? Boleh. Boleh, silakan Ayah dan Bunda, boleh minta untuk di-on-kan dulu kameranya. Baik. Kak Eko, sudah siap Kak Eko? Oke, baik. Silakan Ayah dan Bunda, kita mulai untuk yang pengambilan pertama ya. Hasilnya udah siap? Siap. Oke ya, baik. Kita mulai sesi pertama. Ayah dan Bunda, kita punya salam khas Tridaya. Boleh Ayah dan Bunda jadi salam 3 jari ya. Salam khas Tridaya. Oke. Silakan. Sudah? Tahan dulu. Tahan dulu. Oke. Oke, masih ditahan ya Ayah dan Bunda ya. Ya. Ya, udah Bu. Oke, baik. Gaya kedua mungkin boleh Ayah dan Bunda mungkin punya gayanya masing-masing. Silakan kita mulai gaya kedua ya. Silakan Kak Eko, gaya kedua. Gaya kedua. Sudahkah?
Udah, Bu. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak Ayah dan Bunda semuanya. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Amin, Kalau amin. ada sesi berikutnya untuk konsultasi juga, nanti mudah-mudahan bisa bertemu kembali dengan Ayah dan Bunda. Semoga Ayah dan Bunda dan juga keluarga di rumah sehat-sehat semuanya ya. Amin. Semoga kita semua juga senantiasa diberkahi oleh Allah ya. Terima kasih. Kita tutup kunjungan kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ayah dan Bunda. Ya.